Trio menatap cermin, melihat bayangan nenek tua di belakangnya, lalu menghilang. Cantik bukan segalanya, kalau ternyata itu hasil susuk dari neraka. Rini mendatangi rumah dukun wanita tua di pinggir desa. Ia menyerahkan seikat rambut. Kakak iparku Rini, mulai berubah sejak pergi ke tempat ini. Dukun menusukkan jarum ke wajah Rini berkali-kali. Rini meringis, tapi matanya berbinar. Beberapa susuk ditanam demi wajah cantik bagaikan bidadari. Rini disorot di acara keluarga, semua memuji kecantikannya. Bagi orang lain, ia terlihat seperti bidadari. Tapi di mataku, Ria, Atim dan Dake Gatika, ia seperti nenek tua yang menyeramkan. Orang tua Trio tak menyadari ibu dan ayah Trio melayani Rini dengan sangat hormat, seperti menantu kesayangan. Entah bagaimana, ayah dan ibu selalu membela dia, seakan tersihir. Rian menuruti semua perintah Rini, bahkan yang aneh sekalipun. Bahkan adikku Rian pun tak sadar, pikirannya dikuasai susuk. Tika memandangi wajah Rini dari cermin, ekspresinya ngeri. Kami berempat tahu, ada yang tak beres. Ria menyiram Rini dengan air doa secara diam-diam. Rini kesakitan sebentar, lalu tersenyum sinis. Air doa membuat kulitnya mengelupas, tapi hanya terlihat oleh kami. Malam hari, Trio melihat sosok nenek tua berdiri di sudut kamar, menatapnya dalam diam. Penampakan itu muncul setiap malam. Ria dan Trio mendengar suara tawa perempuan tua dari atas genteng rumah. Dia tertawa, seperti mengejek. Tika memperhatikan saat Rini berdiri di depan cermin, bayangannya tak muncul. Bayangannya tak ada. Anak bayi Rini selalu menangis saat Rini mendekat. Bahkan darah dagingnya sendiri takut padanya. Rini bisik-bisik pada ibu Trio, memburuk-burukkan Ria dan Tika. Segala fitnah diterima bulat-bulat. Ria menemukan sehelai rambut di dalam masakan buatan Rini. Ada yang ingin menyihir lewat makanan. Tika bermimpi disayat oleh nenek tua dengan pisau emas, bangun dalam keadaan lecet. Mimpinya terasa nyata. Trio menemui Ustaz dan menunjukkan foto Rini. Ustaz langsung pucat dan berkata, dia bertameng jin. Bukan hanya susuk, tapi hodam. Aura rumah menjadi suram. Dinding berjamur cepat. Tanaman mati mendadak. Susuk itu mengubah rumah jadi sarang makhluk gaib. Rini mengoleskan minyak dari botol berwarna merah di wajah, sambil membisikkan mantra. Ia ingin mengikat pria, bukan hanya suaminya. Atim terkejut saat melihat Rini berbicara dengan lelaki lain. Wajahnya berubah-ubah. Ia menjadi pelakor, pakai wajah yang bukan miliknya. Tika menemukan surat cinta tanpa nama pengirim, berisi susuk dan bercak darah. Ia menyebar jerat pada banyak laki-laki. Malam hari, arwah wanita menangis di depan kamar Ria. Ria berkata, "Aku juga dulu seperti kamu. Korban sebelumnya datang memperingatkan." Rini mengamuk, berteriak, tapi tak terdengar suara apapun. Jin di dalam tubuhnya mulai lepas kendali. Trio dan Tika membereskan koper, memutuskan ngontrak rumah baru. Narasi, kami harus keluar,
sebelum terlambat. Mereka pindah ke rumah tusuk sate berwarna kuning, suasana sunyi dan sejuk. Rumah baru, tapi tetap membawa cerita lama. Trio menerima pesan dari Retno. "Mas, aku hamil 3 bulan. Trio menangis bahagia. Di tengah kekacauan, ada kebahagiaan. Anak perempuan Tika bermain dengan boneka di teras. Latar rumah kuning yang tenang. Narasi. Kami mulai merasa tenang, walau tak sepenuhnya damai." Rini mendengar kabar itu dari mulut ibu Trio. Matanya langsung merah, wajah menegang. Iri membakar hatinya. Di dapur gelap, Rini membakar foto Trio dan Retno, mengucap mantra pelan-pelan. Ia merapal lagi. Kali ini lebih jahat dari sebelumnya. Anak Rini diam, lalu tiba-tiba berkata, "Mama berubah jadi nenek jahat." Dari mulut bayi, kebenaran terungkap. Di malam yang sama, Trio dan Tika mimpi melihat Rini tertawa memakai mahkota emas dan berwajah nenek tua. Susuknya sudah terlalu kuat, tapi akan ada yang membalikkan semuanya. Kami pikir kami telah pergi jauh, tapi dia tetap mengikuti. Kisah keluarga mistis, langganan santet bersambung. Jangan lupa like, komen, share, follow, dan subscribe channel Rasian Asrar.